Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Kuitang. Kalian semua apa kabar? Kapur apa kabar? Sehat dan sukacita, Kak. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, supaya kita lebih sehat lagi, kita mau olahraga sedikit. Adik-adik yang di rumah berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Dikepak-kepakan tangannya. Kalian semua harus ikutin gerakan kakak di depan. Oke? Yuk Kak, kita olahraga. Semangat ya. Siap? Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, karena tadi kita sudah berolahraga, kita harus lebih semangat lagi ya dalam memuji Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersukaria karena kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan juga bersukacita karena Tuhan Yesus amat mencintai kita. Mari kita kidungkan pujian kasihnya seperti sungai di medley dengan Oh Giranglah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini karena kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami sudah siap memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Itu semua Dia lakukan karena Dia sangat mencintai kita. Kita juga harus demikian ya adik-adik, harus mencintai Tuhan dengan segenap hati dan taat menuruti kehendak-Nya. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Shalom adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat duduk dengan diam dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga ingin menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan pasal 7 ayat 54 sampai 60 dengan tema Taat sampai akhir hidup. Apa yang adik-adik pikirkan ketika melihat gambar tadi? Ya adik-adik, seorang anak yang taat dan rajin melakukan kewajibannya. Di sini siapa yang taat belajar hanya untuk mendapat nilai bagus? Atau yang taat kepada orang tua hanya karena takut uang jajannya tidak diberikan? Kakak rasa adik-adik sekolah minggu GKI Kuitang adalah anak-anak yang taat tanpa mengharapkan sesuatu, tetapi tulus tanpa mengharapkan apa-apa. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang dipilih oleh para rasul-rasul yang berkaitan dengan cerita firman Tuhan minggu lalu. Siapakah dia?
ada seorang laki-laki yang sedang berlutut dan tampak di sekelilingnya orang-orang melemparinya dengan batu. Namun dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap berlutut dan berdoa. Bahkan dia mengucapkan, "Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka." Kira-kira kenapa ya adik-adik dia dilempari batu? Ternyata dia dilempari batu karena dia melakukan banyak mujizat Tuhan dan orang-orang menjadi iri kepadanya. Orang-orang yang iri kepadanya mulai menghasut banyak orang-orang untuk menghukum dia. Wah, ternyata adik-adik, orang tadi tidak melakukan kesalahan tetapi dihukum karena kebenaran. Masih penasaran ya adik-adik, siapakah orang itu? Dia adalah Stefanus. Adik-adik, kita ketahui bahwa Stefanus sangat luar biasa ya, taat kepada Tuhan bahkan sampai ia mati. Adik-adik, mari kita tonton bersama video ilustrasi seorang anak yang taat sampai akhir.
Adik-adik, pada video tadi kita melihat seorang anak yang berjuang untuk taat. Terkadang kita lihat dia mulai lelah, mulai merasa bosan, bahkan terkadang putus asa. Namun dia membuktikan bahwa dia mampu bertahan untuk tetap taat sampai akhir. Seperti kita saat ini adik-adik, kita harus tetap di rumah saja kan? Mungkin terkadang kita merasa bosan, mungkin kita pengen bermain bersama teman-teman kita, tapi kita harus tetap taat untuk di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Nah adik-adik, selain itu apalagi ya taat yang bisa dilakukan? Nah misalnya nih, papa mama suruh di rumah adik-adik untuk belajar. Adik-adik harus belajar dan nggak boleh menggerutu. Adik-adik nggak boleh belajar hanya untuk mendapat nilai bagus atau karena takut dimarahin mama dan papa. Tapi adik-adik harus belajar karena adik-adik tahu bahwa itu adalah hal baik yang harus adik-adik lakukan. Adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kakak ada satu ayat yang bisa mengingatkan adik-adik kepada ketaatan. Yuk kita siapkan Alkitab kita dan buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 3a. Adik-adik sudah mendapatkannya? Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3a. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah adik-adik, kita mau ulang sekali lagi ya untuk menghafal ayat ini. Kakak akan bersama-sama dengan adik-adik menghafal ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 3a. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita tadi, mari kita menyanyikan satu lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan ajari kami untuk taat sampai akhir hidup kami. Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita masuk ke dalam sesi aktivitas. Aktivitas yang dibuat pada hari ini adalah pohon ketaatan. Bentuk pohonnya seperti berikut ini adik-adik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas HVS berwarna putih, kemudian kertas origami dengan 3 warna, yaitu warna coklat, hijau, dan kuning, kemudian lem atau double tip, lalu spidol atau pulpen, dan yang terakhir adalah gunting. Cara membuatnya, adik-adik menggambar bentuk batang pada kertas origami berwarna coklat, lalu membentuk daun pada kertas origami berwarna hijau, dan membentuk lingkaran-lingkaran kecil di dalam kertas origami berwarna kuning. Pada lingkaran-lingkaran tersebut, adik-adik dapat menulis hal-hal apa saja yang adik-adik mau lakukan dengan taat. Seperti contoh, membaca Alkitab, berdoa, belajar, dan lain-lain. Kemudian,
Pohon yang sudah jadi itu ditempel di dalam kertas HVS yang berwarna putih. Sehingga seperti ini deh bentuknya. Mudah kan adik-adik? Selamat mengerjakan ya. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan. Namun tetap diingat ya adik-adik, bahwa persembahan yang sesungguhnya adalah hidup yang berkenan dan taat kepada Tuhan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Ku yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat yang kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan memberkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini ada 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan fotonya ke grup WhatsApp orang tua di masing-masing pos. Dan yang kedua, kita akan kembali lagi bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Kuitang pada tanggal 28 Juni 2020. Adik-adik, marilah kita menutup ibadah online Sekolah Minggu GKI Kuitang dengan berjanji untuk menjadi pekerja Kristus yang taat melayani Tuhan dan setia bersaksi sampai akhir hidup kita. Mari dengan berdiri dan semangat kita menyanyikan pujian Pekerja Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, tolonglah kami agar dapat menjadi anak-anak yang taat melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, serta sukacita ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.